Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Amrul Ishak dengan NIM 18024050117, salah satu mahasiswa agribisnis Universitas Cokroaminoto Palopo semester 5. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi manajemen sumber daya manusia, salah satu pengganti daripada ujian akhir semester. Jadi terkait dengan manajemen sumber daya manusia itu kita diamanahkan untuk memaparkan 6 materi. Dan yang pertama, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi. Jadi pelatihan dan pengembangan evaluasi ini yaitu merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan pengembangan dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah salah satu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seorang atau sekelompok orang unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau biasa dikenal dengan organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ada 5 jenis-jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, dan yang ketiga pelatihan lintas fungsional, keempat pelatihan tim, kelima pelatihan kreativitas. Selanjutnya, kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Kelayakan dan keadilan dalam pengupahan ini itu perlu kita ketahui bahwasannya apa definisi daripada keadilan upah. Jadi pernyataan seperti ini, perlakuan yang adil untuk semua pegawai, itu kemudian merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam ketenaga kerjaan. Sedangkan kelayakan, jadi selain daripada keadilan, ada juga kelayakan. Maka dalam kompensasi perlu juga memperhatikan kelayakan. Dalam artian upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Nah, kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum. Dalam arti sempit, upah minimum provinsi. Selanjutnya, model aplikasi dan manfaat pengembangan. Nah, model aplikasi dalam pemasaran ini yaitu aplikasi marketing, yang dimana merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Aplikasi ini itu bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengguna untuk aplikasi atau widget dan menghasilkan pendapatan. Jadi dalam sistem informasi pendukung pemasaran terbagi menjadi 2. Sistem pemrosesan transaksi, yang dimana aplikasi pertama kali yang digunakan adalah sistem pemrosesan, dimana ribuan transaksi pada setiap hari dalam organisasi. Contohnya yaitu penjualan, pengiriman, dan penerimaan pembayaran. Dan yang kedua, decision support system. Decision support system adalah berbasis komputer yang biasanya bersifat interaktif, dirancang untuk membantu manajer atau membuat keputusan yang lain. Selanjutnya, kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja. Dalam hal ini kompensasi dibagi menjadi 2, yaitu kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Jadi dalam poin ini kita perlu ketahui bahwasannya apa sih itu kompensasi. Jadi kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan atau pegawai
yang dapat bersifat finansial maupun non finansial dalam periode yang sudah ditetapkan. Jadi penggunaan SDM secara lebih itu efisien dan lebih efektif dalam kompensasi yang tinggi. Nah, pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi ini memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Oleh karenanya, besar kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas karyawan yang bersangkutan. Sedangkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung itu kemudian dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini pendapat terkait dengan fungsi kompensasi Martoyo pada tahun 1994. Baik, selanjutnya hukum dan ketenagakerjaan. Jadi pengertian daripada hukum dan hukum ketenagakerjaan yaitu merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum yang pada umumnya dalam bidang hukum perubahan pada khususnya. Karena istilah ini itu kemudian timbul akibat dari tuntutan hukum perburuhan itu sendiri. Nah, serta perkembangan hukum nasional yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Di dalam pelaksanaan secara operasional, tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebelum masuk kerja atau employment. Yang kedua dalam hubungan kerja yaitu during employment. Dan yang ketiga sesudah bekerja yaitu post employment. Baik, pembahasan selanjutnya hubungan antara karyawan dengan industrial. Jadi hubungan antara karyawan dan industrial itu dapat diartikan bahwasannya adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Nah, tujuan daripada hubungan industrial terbagi menjadi 4. Mewujudkan hubungan yang lebih harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan perusahaan. Adapun cara menjalin hubungan baik antara karyawan dan pengusaha terbagi menjadi 4 juga, yaitu outing, liburan, ajak makan siang dan memberi penghargaan, dalam hal ini orang-orang yang berprestasi. Nah, peran karyawan dalam sumber daya manusia yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan sebuah inovasi baru dan merupakan komponen utama dan sebagai penggerak dalam setiap selanjutnya dan mungkin ini pembahasan yang terakhir, pemberhentian dan pensiun. Jadi pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari berbagai pihak, termasuk oleh manajer SDM, karena ini kemudian memerlukan modal atau dana yang pada waktu penarikan maupun pada waktu karyawan tersebut berhenti. Jadi pemberhentian pegawai adalah hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dapat dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut usia dan kemudian dianggap sudah tidak proaktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Jadi mungkin sampai di sini pemaparan materinya saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.